Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Azahra dari kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 1 Majalengka. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi bab pertama ya di kelas 12 semester 2 yang mana judul babnya itu adalah siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang bagian dari jurnal khusus dan buku besarnya. Langsung saja, di sini ada tujuan pembelajarannya dulu. Yang mana tujuan pembelajarannya itu adalah diharapkan siswa itu dapat mengidentifikasi jurnal khusus, melakukan posting dari jurnal khusus ke buku besar dan buku besar pembantu, serta mengerjakan seluruh tugas-tugasnya dan berbagai latihannya dengan penuh percaya diri dan jujur. Langsung saja, yang pertama itu ada jurnal khusus pada perusahaan dagang. Yang mana kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan jurnal khusus. Nah, jurnal khusus di sini adalah jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi atau berulang-ulang dengan tujuan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Selanjutnya itu ada bagian jurnal khusus atau special journal yang biasa digunakan dalam akuntansi perusahaan dagang. Terdiri atas 4 macam. Yang pertama itu ada jurnal penerimaan kas. Lalu yang kedua ada jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga jurnal pembelian. Yang keempat jurnal penjualan. Nah, di samping keempat jurnal yang tadi sudah saya sebutkan juga, perusahaan dagang itu tetap menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi yang tidak dapat ditampung dalam jurnal khusus. Materi yang selanjutnya yaitu ada fungsi masing-masing dari jurnal khusus. Yang mana yang pertama itu ada jurnal penjualan atau sales journal. Yang mana jurnal penjualan itu adalah slide selanjutnya. Nah, jurnal penjualan atau sales journal itu adalah jurnal yang fungsinya digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan secara kredit. Yang mana contohnya itu adalah penjualan barang dagang secara kredit. Selanjutnya yang kedua ada jurnal pembelian. Yang mana jurnal pembelian ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi pembelian secara kredit, baik pembelian barang dagangan maupun bukan barang dagangan. Yang contohnya ada contoh pembelian barang dagang secara kredit, pembelian peralatan secara kredit, dan juga pembelian perlengkapan secara kredit. Yang contoh fungsi yang ketiga ada jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas ini fungsinya itu untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kas. Yang contohnya adalah transaksi seperti penjualan tunai, penerimaan pinjaman, dan penerimaan bunga, dan lain-lain. Bisa di sini dilihat ya, teman-teman. Selanjutnya, yang keempat ada jurnal pengeluaran kas, yang mana berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas, yang contohnya adalah pembelian barang dagang tunai, pelunasan utang dagang, dan juga price, dan ada pembayaran beban-beban. Selanjutnya, pada bagian yang kedua ada pencatatan transaksi pada jurnal khusus. Di bagian pertama ada jurnal penjualan. Adapun di sini ada format dari jurnal penjualannya yang bisa teman-teman lihat. Di sini ada bagian yang pertama itu ada tanggalnya, keterangan syarat pembayaran, ada debit piutang dagangnya atau kredit penjualannya. Nah, yang mana tanggal ini adalah nanti diisinya untuk mencatat tanggal pada kejadian di transaksinya. Selanjutnya di keterangan untuk mencatat nama debitur. Lalu di yang nomor 3 ada mencatat syarat pembayaran. Lalu yang keempat mencatat jumlah transaksi piutang dagang. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah untuk mencatat jumlah transaksi penjualan.
Nah, di sini bakal saya kasih contoh yang mana di sini contohnya itu ada selama bulan Juni 2019, PT Asis Jaya Bandung mempunyai transaksi sebagai berikut. Yang pertama itu ada pada tanggal 4 Juni dijual barang dagangan kepada FA Hughes Jakarta seharga 7 juta dengan syarat EOM FJ nomor 001. Nah, di sini itu berarti kita lihat di format jurnal penjualannya ada tanggal. Nah, yang mana tadi itu tanggalnya itu 4 Juni. Berarti ditulis 4 Juni di kolomnya. Selanjutnya ada kolom kedua keterangan. Keterangan yang mana tadi kan dijual barang dagangan kepada FA Hughes Jakarta. Berarti di keterangannya itu diisi FA Hughes Jakarta. Selanjutnya karena di sini itu ada syarat EOM FJ nomor 001, maka ditambah di format penjualannya itu karena di sini saya tidak mencantumkan nomor buktinya, maka teman-teman bisa menambah di kolom yang nanti teman-teman buat itu nomor bukti ya, kolom nomor bukti. Nah, untuk nomor buktinya itu berarti FJ nomor 001. Selanjutnya yang ketiga itu ada syarat pembayaran. Nah, syarat pembayarannya itu tadi kan untuk mencatat ya syarat pembayaran yang di soal itu adalah EOM. Nah, syarat pembayarannya EOM dan juga piutang dagang. Piutang dagangnya di debit, yang mana piutang dagangnya 7 juta karena tadi kan FA Hughes Jakarta itu dijual barang dagangan kepada FA Hughes Jakarta seharga 7 juta. Berarti di piutang dagangnya 7 juta dan juga di kredit penjualannya itu 7 juta. Selanjutnya yang B, ada jurnal penerimaan kas. Yang mana di jurnal penerimaan kas juga bisa teman-teman lihat ada format jurnal penerimaan kas. Yang pertama itu ada tanggalnya, lalu yang kedua nomor bukti, keterangan, ref, dan juga di debitnya ada kas dan potongan penjualan. Dan di kreditnya itu ada penjualan, piutang dagang, dan di akun serba-serbinya ada akun, ref, dan jumlah. Di sini ada 11 bagian atau 11 format. Selanjutnya itu ada C, jurnal pembelian. Di sini ada format jurnal pembelian yang dapat teman-teman lihat ya. Sini ada tanggal tetap ya, tanggal pasti ada, lalu keterangan, nomor bukti, dan syarat pembayaran itu pasti ada di setiap mau jurnal pembelian maupun yang tadi sebelumnya juga pasti ada. Dan di debit juga ada pembelian, perlengkapan, serba-serbinya masuknya ke debit, dan di kredit itu ada utang dagang. Lalu yang terakhir itu ada jurnal pengeluaran kas, yang mana formatnya itu bisa dilihat. Di sini juga ada tanggal, nomor bukti, ref, dan di debitnya ada pembelian, utang dagang, dan serbi-serbi, dan di kreditnya itu ditambah ada kas dan potongan pembelian. Ketiga ada rekapitulasi jurnal khusus dan posting ke buku besar. Yang mana tujuan dari rekapitulasi jurnal khusus itu adalah untuk memudahkan pencatatan ke buku besar, maka setiap selesai penjurnalan dibuatkan rekapitulasi jumlah setiap akunnya. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan apabila akan membuat rekapitulasi jurnal khusus. Yang mana yang pertama itu adalah dengan menjumlahkan setiap kolom dalam jurnal khususnya. Lalu yang kedua, jumlah debit di dalam jurnal khusus harus sama dengan jumlah kredit. Selanjutnya yang ketiga, ada akun yang mempunyai kolom tersendiri dijumlahkan, sedangkan yang ada dalam kolom serba-serbi dipindahkan sesuai akunnya, bukan jumlah kolom serba-serbinya. Selanjutnya yang keempat, apabila jumlah jurnal khusus sudah dipindahkan ke rekapitulasi, maka di bawah jumlah diberi tanda nomor kode akun, sedangkan yang ada pada kolom serba-serbi nomor kode diletakkan di kolom referensi atau di kolom yang refnya ya teman-teman. Lalu yang keempat itu ada tanggal pencatatan dalam buku besar adalah tanggal akhir setiap jurnal khusus, kecuali akun yang ada di kolom serba-serbi dicatat menurut tanggal terjadinya dari transaksi tersebut. Selanjutnya di sini ada pengertian buku besar, yang mana buku besar itu sudah familiar ya di telinga kita karena semenjak semester 1 ya, akuntansi semester 1 kita juga sudah belajar tentang buku besar. Yang mana buku besar itu adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun
yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Selanjutnya, yang pertama itu ada bentuk kontrol atau T, lalu yang kedua ada bentuk 2 kolom, lalu ada bentuk 3 kolom, dan terakhir bentuk 4 kolom. Nah, pembahasan dari keempat bentuk buku besar ini sudah kita pelajari kan tadi di perusahaan jasa. Nah, pada pembahasan buku besar di perusahaan dagang, bentuk buku besar yang akan digunakan itu adalah bentuk buku besar yang menggunakan format atau bentuk yang 4 kolom, jadi yang terakhir yang digunakannya. Lalu pada bagian terakhir ada buku besar pembantu pada perusahaan dagang. Nah, di sini pengertiannya ada pengertian dan cara posting ke buku besar pembantu. Yang mana buku besar pembantu itu adalah buku yang digunakan untuk mencatat perkiraan tertentu dan perubahan-perubahannya secara merinci. Nah, yang mana dengan demikian berarti kan perkiraan buku besar itu berfungsi sebagai perkiraan pengendali atau controlling account. Sedangkan perkiraan yang ada dalam buku pembantu merupakan rincian dari perkiraan buku besar tersebut. Selanjutnya ada macam-macam buku pembantu. Yang pertama itu ada buku pembantu piutang, lalu yang kedua buku pembantu utang, yang ketiga buku pembantu persediaan barang dagangan. Selanjutnya ada di sini langkah-langkah posting ke buku besar pembantu. Yang pertama itu pasti ada data sumbernya dulu. Lalu di sini ada jurnal khusus dan buku besar pembantu. Yang mana dari jurnal khusus itu bisa dipindahkan ke buku besar umum dan juga ke buku besar pembantu. Dan dari buku besar pembantu dipindahkan ke daftar saldo atau sisanya. Di sini adalah alurnya ya. Jadi alur pencatatan dari jurnal khusus ke buku besarnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.